Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada pasangan kata dingin dan selimut. Kita akan menentukan kira-kira pasangan manakah yang tepat untuk kata hujan. Di sini coba kita perhatikan dengan baik-baik kira-kira hubungannya seperti apa. Sebelum kita menentukan hubungannya, kita bisa melakukan analisa terlebih dahulu. Selimut di sini adalah berupa kata benda. Maka di kalimat yang kedua ini, dia seharusnya juga merupakan kata benda. Sehingga kita bisa melakukan eliminasi dengan menghapus pilihan C dan do. Karena dingin dan basah itu bukan merupakan kata benda. Sehingga tersisa pilihan air, payung, dan pohon. Nah, sekarang kita bisa menentukan hubungan kedua kata untuk menentukan jawaban yang paling benar. Di sini ada dingin dan selimut. Kira-kira hubungannya seperti apa? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu bahwa hubungannya kurang lebih seperti ini. Saat dingin, kita membutuhkan selimut. Lalu, apakah yang kita butuhkan saat hujan? Jawaban yang benar adalah payung, yaitu pilihan yang B. Jadi jawabannya yang benar pilihan B. Hubungannya di sini saat dingin butuh selimut, saat hujan butuh payung. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaan yang diberikan di sini adalah tentang verbal analogi, yaitu hubungan antar kata. Diketahui ada pasangan kata yaitu derma dan sedekah. Kita akan menentukan dari kelima pilihan yang diberikan, manakah yang memiliki hubungan sama dengan pasangan kata derma dan sedekah. Coba teman-teman pikirkan dengan hati-hati dan seksama kira-kira kata derma dan sedekah itu hubungannya seperti apa. Derma di sini ternyata itu artinya adalah pemberian. Orang yang dermawan itu adalah orang yang suka memberi. Dan derma di sini artinya adalah pemberian. Sehingga pemberian dan sedekah di sini hubungan yang tepat adalah sinonim. Atau mereka artinya sama. Derma itu sama saja dengan sedekah. Berderma sama saja dengan bersedekah. Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan, kita harus mencari pasangan yang memiliki makna sama atau bersinonim. Dari kelima pilihan ini, ternyata yang memiliki makna sama adalah pilihan yang A. Seka itu sama dengan basuh. Menyeka keringat sama saja dengan membasuh keringat. Dan untuk pilihan yang lain ternyata hubungannya bukan sinonim, sehingga salah. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah pilihan yang A. Seka dan basuh memiliki hubungan yang sama dengan derma dan sedekah. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada 3 kata yaitu lampu, listrik, dan cahaya. Kita diminta untuk menentukan kira-kira dari kelima pilihan yang diberikan manakah yang memiliki hubungan sama dengan kata lampu, listrik, cahaya. Coba dipikirkan baik-baik kira-kira hubungannya seperti apa. Lampu menghasilkan cahaya, benar. Kemudian, apa kira-kira hubungannya dengan listrik? Ternyata lampu itu sumbernya dari listrik. Sepertinya untuk hubungan kata ini berkaitan dengan ilmu IPA. Coba kita rangkai secara lebih teratur. Di sini, lampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini urutan yang sudah cukup mudah dipahami ya. Jadi lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kira-kira dari kelima pilihan yang diberikan, adakah yang memiliki hubungan seperti itu? Apakah lonceng mengubah energi listrik menjadi energi bunyi? Salah, karena lonceng di sini yang diubah adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Bagaimana dengan yang kedua? Apakah radio mengubah energi bunyi menjadi energi listrik? Ternyata salah, kebalikannya. Lalu bagaimana yang ketiga? Apakah setrika mengubah energi panas menjadi energi listrik?
Ternyata salah juga. Bagaimana dengan yang do? Apakah kincir mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Ini benar. Kemudian yang E, apakah televisi mengubah energi listrik menjadi energi kimia? Ini juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Hubungan antara kincir, gerak, dan listrik itu sama dengan hubungan antara lampu, listrik, dan cahaya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaan yang ada adalah verbal silogisme. Diketahui ada pernyataan jika kerja KPK dipersulit, maka korupsi sulit diberantas. Pernyataan yang diberikan di sini berupa jika maka. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan yang diberikan tersebut. Bertentangan di sini artinya nilai kebenarannya adalah kebalikannya atau lawannya. Dalam logika matematika ada istilah yang namanya negasi atau lawan atau pertentangan seperti ini. Jika kita mempunyai bentuk implikasi atau jika maka, seperti ini contohnya, diketahui jika A maka B, maka negasi dari implikasi tersebut adalah A dan negasi B, di mana kata hubungnya adalah dan. Ini yang perlu diingat. Nah, sekarang kita misalkan bahwa kerja KPK dipersulit adalah A, kemudian korupsi sulit diberantas adalah B. Sehingga pernyataan yang diberikan di sini adalah jika A maka B. Maka selanjutnya dapat diperoleh negasinya adalah A dan negasi B. Jika diterjemahkan artinya KPK kinerjanya dipersulit dan korupsinya mudah diberantas. Jawaban yang benar pilihan yang B. Dan kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal silogisme yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Diketahui ada pernyataan bahwa korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan, maka akan mendapatkan bantuan sembako dan juga perbaikan rumah. Jadi siapapun korban bencana yang rumahnya rusak, maka dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah bantuan sembako, dan yang kedua adalah perbaikan rumah. Kata hubungnya di sini adalah dan. Kemudian informasi selanjutnya yang diberikan di sini adalah Pak Bondan menerima bantuan sembako tetapi tidak menerima perbaikan rumah. Itu artinya kondisi yang pertama terpenuhi, yaitu mendapatkan sembako, sedangkan yang kedua tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan perbaikan rumah. Yang perlu diingat di sini, karena kata hubung dan, maka artinya keduanya harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak ada, maka pernyataan tersebut batal atau tidak berlaku. Sehingga karena Pak Bondan hanya memenuhi salah satunya saja, maka dapat disimpulkan bahwa rumah Pak Bondan tidak mengalami kerusakan. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal silogisme yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Diketahui ada pernyataan bahwa jika pegawai sudah divaksin, maka pegawai mendapatkan jadwal BFO. Kita misalkan dengan jika P maka Q. Kita tuliskan di sini. Ternyata fakta yang diberikan adalah Burhan belum mendapatkan jadwal WFO. Ini sama saja dengan negasi Q. Yang ditanyakan adalah manakah simpulan yang benar. Untuk soal kali ini kita akan menggunakan yang namanya modus tollens, yaitu jika akibat tidak terpenuhi atau tidak terjadi maksudnya, maka sebabnya tidak terpenuhi. Ini kita ganti ya. Ini kita coret salah. Yaitu kita ulangi, modus tollens adalah jika akibat tidak terjadi maka sebabnya tidak terpenuhi. Jika kita punya pernyataan jika A maka B dan diketahui faktanya negasi B, maka kesimpulannya adalah negasi A.
Sehingga dari hubungan ini, kesimpulan yang kita peroleh adalah negasi P. Karena akibat ini tidak terjadi, maka sebab ini tidak terpenuhi. Itu artinya Burhan belum divaksin, sehingga belum mendapatkan jadwal BFO. Jawaban yang benar pilihan yang B. Kesimpulannya Burhan belum divaksin sehingga belum mendapatkan jadwal BFO. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analitis. Diketahui terdapat 6 kursi yang berjajar ke samping dari kiri ke kanan bernomor terurut mulai dari angka 1 hingga angka 6. Ketentuan mereka atau kursi tersebut ditempati adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah manakah susunan duduk yang benar. Cara yang paling mudah di sini adalah dengan melakukan eliminasi pilihan jawaban. Kita hapus yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan di sini. Yang pertama, kursi tersebut ditempati oleh J, K, L, M, N, O. Oke. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa J tidak duduk di kursi 1 atau kursi 6. Kita lihat semua pilihan, ternyata J-nya memenuhi kondisi tersebut. Tidak duduk di kursi 1 ataupun kursi yang ke-6. Jadi yang kedua ini masih aman. Lalu yang ketiga, L tidak duduk tepat di sebelah kanan N. Kita lihat di sini untuk pilihan A ini salah. Karena L tepat duduk di kanannya N. Kemudian kita lihat opsi yang lain, ini masih aman. Kita lanjutkan ke syarat yang keempat. K tidak duduk tepat di kanan N. Sehingga kita bisa lakukan eliminasi untuk pilihan yang C. Karena di sini K duduk tepat di kanan N. Demikian pula pilihan yang B. Ini K duduk tepat di kanan N. Sehingga tersisa 2 opsi yang tersisa di sini, yaitu D dan E. Kita lihat syarat yang terakhir. O duduk tepat di kiri N. Dari syarat ini, maka jawaban yang benar adalah pilihan yang E, yaitu O duduk tepat di kiri N. Seperti ini. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analitis. Diketahui terdapat 6 kursi yang berjajar ke samping dari kiri ke kanan yang diberi nomor urut mulai dari angka 1 hingga angka 6. Ketentuan kursi tersebut ditempati adalah seperti ini. Kemudian diketahui bahwa K duduk di kursi yang kedua. Kita diminta untuk menentukan di manakah kursi yang dapat ditempati oleh O. Kita tuliskan kursinya seperti ini, bernomor 1 sampai 6 yang dimulai dari kiri ke kanan. Kita lihat syaratnya di sini. Terlebih dahulu kita masukkan K di kursi yang kedua, yaitu di sini. Jika kita melihat syarat yang terakhir, disebutkan bahwa O duduk tepat di kiri N. Itu artinya O dan N selalu berdekatan. Di sini ada banyak sekali kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada di sini, ON. Kemudian O-nya di sini, N-nya di posisi 5, atau yang terakhir O-nya di sini, N-nya di posisi 6, seperti ini. Ini karena O dan N selalu berdekatan. Kursi nomor 2 selalu diisi oleh K, seperti ini. Kita akan lihat syarat yang lain untuk menentukan apakah ketiga kondisi ini semuanya berlaku. Kita lihat di sini, karena J tidak duduk di kursi 1 atau kursi 6, untuk kemungkinan yang pertama, yaitu yang baris ini, maka J pasti di kursi 5, seperti ini. Kemudian M dan L bisa saling bergantian atau bertukar posisi di kursi 1 dan 6, bisa seperti ini. Sehingga kondisi yang pertama ini terpenuhi. Lalu yang selanjutnya, karena J tidak di kursi 1 ataupun 6, maka untuk kondisi ini J-nya pasti di kursi yang ketiga, yaitu di sini.
kemudian karena L-nya tidak duduk tepat di kanan N, maka L tidak mungkin di sini, sehingga L ada di kursi 1. Kemudian di sini diisi oleh M. Maka kondisi yang kedua ini juga berlaku atau bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, diketahui bahwa J-nya tidak duduk di kursi 1 atau 6. Itu artinya J-nya bisa di sini ataupun di sini. Lalu selanjutnya, untuk M dan L bisa menempati kursi sisanya. Di sini bisa M atau L, kemudian jika di sini M, maka di sini bisa L atau di sini juga bisa. Demikian pula kalau di sini L-nya, maka M-nya bisa di 3 di sini atau di 4 di sini. Itu artinya kita bisa membuat susunannya kurang lebih seperti ini untuk kemungkinan yang ketiga. Nah, dari ketiga kondisi ini, maka kursi yang dapat ditempati oleh O ada 3 kemungkinan, yaitu kursi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Maka jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analysis. Diketahui terdapat 4 orang turis asing dengan kemampuan bahasa yang berbeda. Di sini, ketentuan atau informasi tentang bahasa yang dikuasai masing-masing turis disebutkan dalam 4 poin ini. Yang ditanyakan adalah manakah satu-satunya turis yang harus menggunakan penerjemah. Di sini karena ada 4 orang turis dan hanya satu yang membutuhkan penerjemah, itu artinya ada 3 turis yang menguasai bahasa yang sama. Coba kita lihat dari informasi yang diberikan. Di sini kita lihat yang bisa bahasa Perancis ada berapa orang. Ternyata hanya ada 1 orang. Jadi tidak mungkin penerjemahnya menggunakan bahasa Perancis. Kemudian yang kedua, kita lihat ada bahasa Jerman. Yang menguasai ada turis A, kemudian turis C, dan turis D. Ternyata ketiganya menguasai bahasa Jerman. Itu artinya hanya turis B yang tidak bisa bahasa Jerman. Jadi kesimpulannya di sini, satu-satunya turis yang harus menggunakan penerjemah adalah turis B, di mana penerjemahnya adalah penerjemah bahasa Jerman. Jawabannya pilihan yang Do. Sekarang kita diberikan pertanyaan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan manakah hubungan yang benar antara bilangan X dan bilangan Y. Di sini kita harus menghitung nilainya terlebih dahulu, di mana bilangan X di sini nilainya sama dengan 1 dibagi dengan 1 tambah setengah. Kita hitung dulu penyebutnya ya. Di sini kita samakan penyebutnya, yaitu 1 itu adalah 2/2. Ditambahkan dengan setengah, maka akan diperoleh 1 dibagi dengan 3/2. Nilainya sama saja dengan 2/3. Sedangkan untuk bilangan Y, di sini adalah 2 dibagi dengan 2 dikurangi setengah. Kita hitung penyebutnya terlebih dahulu, kita samakan penyebutnya, yaitu 2 dibagi dengan 2 di sini sama saja dengan 4/2. Kemudian dikurangi setengah seperti ini, maka akan diperoleh 2 dibagi dengan 3/2. Di mana hasilnya sama saja dengan 2 kalikan 2/3, yaitu 4/3. Sehingga hubungan yang benar di sini adalah jika keduanya dijumlahkan, yaitu X tambah Y, nilainya adalah 2/3 tambah 4/3, yaitu 6/3, atau sama saja dengan 2. Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan, hubungan yang benar adalah pilihan yang Do. X ditambahkan dengan Y hasilnya adalah 2.